siswaan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan gaji seperti itu. Ada lagi sih ketika ada kegiatan, mungkin ada kepanitiaan tes, kepanitiaan acara perayaan apa, nanti sekolah pasti akan membentuk panitia. Nah, biasanya ada fee untuk panitia tersebut, jadi ada tambahan lagi. Ya mungkin untuk gaji pokoknya ya jam pelajaran. Tambahan-tambahan yang lain setelah masuk di instansi atau di sekolah pasti akan tahu. Yang jelas sih yang harus dipersiapkan mentalnya kalau soal honor ya jangan terlalu berharap tinggi. Jangan mulu-mulu lah. Jangan mulu-mulu gaji besar seorang guru. Ada bagusnya sebelum daftar tanya-tanya dulu ya. Iya, tanya-tanya kira-kira nanti di sana 1 jamnya berapa? Harganya 1 jam berapa ya? Aduh, salahnya ke situ. Ambigu sekali. Ambigu sekali ya. Terus kalau sudah berkeluarga, seperti saya kan, kalau cuma mengandalkan gaji guru memang tidak cukup, kurang lah. Kecuali istrinya juga ikut kerja. Cuman kalau istri kerja kan tidak selalu bisa kerja kan. Mungkin istrinya lagi mengandung atau mungkin istrinya lagi ada momongan, jadi nggak setiap waktu istri bisa kerja. Makanya kalau jadi guru harus punya sampingan, entah itu sampingan yang penting tidak mengganggu waktu jam mengajar ya, sama apapun itu. Meskipun sekolah mungkin melarang kita untuk kerja di tempat lain, yang penting kalau prinsip saya tidak mengganggu jam sekolah. Bertanggung jawab lah ya. Tanggung jawab kita dalam mengajar. Kalau sudah mengganggu, ya nanti nggak bisa. Dimanapun yang menggaji kita juga nggak akan rela kalau nanti kita kerja di tempat yang lain. Mengganggu kinerja, jadi kinerjanya nggak optimal. Tapi kalau masih bujang boleh lah kalau mau mencoba. Iya. Mungkin fresh graduate itu langsung masuk jadi guru, nanti akan tahu lah pengalamannya jadi guru seperti ini. Ya, apalagi kalau sudah punya samben yang bisa, yang sudah jalan lah, itu nanti akan membantu sekali. Terus, nih manfaat fresh graduate jadi guru SMK swasta apa? Manfaatnya ya banyak banget. Banyak gitu aja. Soalnya lulusan teknik jadi guru ya ada sih 1-2. Mungkin karena dia sudah dapat pengalaman kerja di luar sana, atau mungkin dia fresh graduate tidak diperbolehkan untuk merantau kan juga menjadi faktor. Oh iya. Dia nggak boleh merantau jauh, sedangkan kalau teknik itu nggak merantau ya hanya di garasi. Kerja apaan? Ya kerja apa? Mungkin di PT-PT tertentu sih, bagian staff atau manajemen trainer. Terus ya tidak sebesar kalau kita merantau. Intinya gitu aja. Cuman kalau fresh graduate kebanyakan sih pada keluar semua sih. Merantau cari uang banyak, setelah kerja 10 tahun punya uang banyak, pulang jadi guru. Nah, kita kebalik. Nggak mau merantau jadi guru. Golek penake. Nah, kebanyakan sih kalau dari teman-teman kita ya tak lihat ya yang jadi guru ya, pasti dia punya income di luar itu, punya pendapatan lain di luar itu. Entah ada yang punya kebun luas, entah ada yang punya usaha apa, entah yang memang sudah punya sampingan dan nambah pendapatan. Soalnya kalau guru itu tidak samben ya kasihan nanti anak-anaknya tidak tercukupi, istrinya pun juga kekurangan. Karena memang jujur guru itu memang sedikit. Makanya ini kritik pemerintah juga sih. Yeah. Kenapa kok pemerintah dari dulu sampai sekarang banyak guru honorer yang kesejahteraan masih kurang? Mungkin karena setiap pergantian menteri pun kebijakannya beda-beda. Setiap ganti menteri kok
kurikulumnya berubah-ubah. Nah, Ini kan siswa juga jadi bingung kan, gurunya aja bingung, apalagi siswanya. makanya ya harus dipikirkan oleh Pak Nadiem juga. Iya, Ini guru ini yang honorer sekolah swasta ini gimana? Kok gajinya tidak dibandingkan dengan UMR UMK kok malah Jauh. bawahnya gitu. Ini kan padahal seorang guru dibandingkan dengan seorang tukang bangunan pun bisa lebih tinggi tukang bangunan. Gitu aja sih. Makanya harus ikhlas beramal. Sedekah. Lapang dada. Ada itu. Kadang kan fresh graduate itu kan pasti ya, bukan kadang lagi. Yang dipermasalahkan kan pasti kan honor. Terus jangka panjangnya tuh jadi guru tuh gimana prospeknya untuk fresh graduate teknik mesin murni? Kebanyakan kalau jangka panjangnya bisa kuliah lagi. Jadi guru sambil kuliah itu banyak. Ada. Jadi mungkin ada yang mau kursus juga. Dia fresh graduate kan masih umurnya masih panjang dan masih semangat dan masih fresh. Jadi guru sambil kuliah, nanti setelah kuliah bisa mungkin jabat di sekolah bisa lebih tinggi lagi. Atau jadi dosen. Nah, jadi dosen, jadi guru, itu kan bisa dualisme. Iya. Dualisme asalkan waktunya nggak tugrukan. Kalau lebih jenjang yang lebih tinggi lagi ya kita kejar sertifikasi. Biasanya PPG prajabatan itu bisa Dalam jabatan. sebelum jabatan juga ada. Oh. Jadi kalau dalam jabatan dia sudah jadi guru, tapi kalau masih setelah lulus kan belum masuk di guru, dia bisa daftar prajabatan. Jadi sebelum dia jadi guru dia sudah PPG, baru nanti langsung jadi. Kalau niat jadi guru maksudnya. Niat jadi. Kalau udah terlanjur masuk jadi guru nih, Ya nanti PPG dalam jabatan, nanti menunggu 5 tahun. antrian tadi. Ya tergantung antriannya, sistem soalnya. Sistem, jadi ya harus sabar lagi, kita kembali ke sabar orang guru. Terus manfaatnya PPG sertifikasi itu apa? Itu kan untuk sertifikasi kan untuk menilai bahwa guru itu kan mampu. Karena tes dari sertifikasi itu kan tentang pelajaran yang sesuai di bidangnya. Jadi kalau dia bisa mengerjakan tes itu, oh berarti ini gurunya kompeten. Makanya ada tambahan tunjangan. Oh. Jadi itu pun ada 2 tahap. Tahap pertama itu mungkin nilainya 1.500.000 setiap 1 bulan. Jadi 3 bulan sekali tunjangannya. Tunjangannya 3 bulan sekali diambil. Tuh 3 bulan sekali turun cair. Iya, cair. Itu kalau sudah lolos ya, tunggu 10 tahun mungkin sudah tes lolos baru nanti akan dapat tunjangan itu. Terus ada lagi yang namanya inflasi atau inflasi. In passing. Nah, in passing saya lupa. Nah, itu nanti akan ada tambahan lagi. 1,5 juta lagi. Jadi nanti sebulannya 3 juta. 3 juta kali 3 yo nanti 9 juta sekali turun. Ya lumayan sih Per 3 bulan. Itu jenjang ya, jenjang yang kalau mau jadi guru benar-benar jadi guru sih. Jangka panjangnya. Ya, tapi harus menunggu waktu yang lama. Ya, antrian. Dan belum pasti sekali tes itu lulus. Belum pasti, karena soalnya dari pengalaman yang sudah tes itu memang susah. Apalagi yang guru otomotif itu, yang guru otomotif sepeda motor itu tesnya itu tentang mobil. Ya, tentang mobil. Karena jurusannya teknik otomotif kan. Teknik otomotif ya nanti isinya tentang mobil-mobil, Pak. Tapi karena ya gurunya ngajar sepeda motor terus awalnya mobil banyak yang nggak lolos. Kita kembali lagi tentang persiapan materi juga dari tentang PPG harus bagaimana, prosedurnya seperti apa.
Berarti goalnya guru swasta itu sertifikasi. Sertifikasi. Mentok sertifikasi. Sama mungkin BTY dari sekolah yayasan guru tetap yayasan. Nanti dari yayasan akan ada tambahan khusus. Itu kalau dia mungkin jadi pengurus di yayasan itu, atau mungkin dia ikut organisasi di yayasan itu, terus aktif dengan visi misi dari yayasan itu, mungkin visi misinya apa yang dia lakukan, dia sebagai pelopor dari yayasan itu, dia lakukan di rumahnya masing-masing, kembali ke rumahnya, menyebarluaskan yayasan itu agar lebih berkembang. Nah, pasti dia akan bisa diangkat menjadi guru tetap yayasan. Kalau di swasta kan berbeda yayasan juga berbeda kebijakan. Ada yang yayasan itu ngambil banyak guru, mungkin satu sekolah itu bisa 20. Ada yang yayasan itu satu sekolah cuma ada 1 atau 2 yang jadi guru tetap yayasan. Karena yayasan itu harus aktif di yayasan itu, atau bahkan jadi pengurus. Itu tambahan benar untuk guru di sekolah swasta. Makanya guru yang sudah lama, yang sudah sepuh, yang sudah tua itu rata-rata mapan ya? Iya, karena yang sudah sertifikasi, sudah DTY, ya kerjanya enak. Bedanya itu guru kerjanya lebih santai, lebih enak. Bisa disambi, bisa ngomong anak. Tapi nggak di dalam kelas ya. Terus menurutmu, kan banyak beredar nih berita-berita guru honorer sudah lama jadi guru honorer, bahkan bisa 1 tahun bahkan lebih, tapi kondisi finansialnya tuh miris. Oke, Dul. Lanjut ya. Iya. Pertanyaan tadi soal guru honorer. Yang kalau di berita di TV itu kan sering memberitakan bahwa ada guru honorer yang finansialnya miris. Kalau menurutmu itu kan nanti kan jadi stigma negatif ya buat fresh graduate. Pasti nanti pikir-pikir, wah ini aja beritanya kayak gini, masa mau jadi guru honorer gitu kan. Kalau menurutmu menyikapi berita tersebut, terus sama kondisi yang terjadi di sini, khususnya di Jawa Tengah, dan yang kamu alami, perlu nggak sih sekhawatir itu? Kalau melihat fakta, memang ada guru yang sudah berumur atau sudah tua, itu kesejahteraannya kurang. Ini kita bisa lihat dari banyak pihak ya. Jadi kita lihat dari banyak pihak, tidak hanya kita melihat satu sisi aja kayak di pemerintahan aja yang kita kritik terus, tapi kita juga harus mengkritik gurunya juga. Terkadang kalau guru lama itu atau guru tua itu kadang males mengurusi bagaimana nanti biar sertifikasi, kemudian biar nanti dapat tunjangan-tunjangan dari pemerintah. Itu kan banyak cara, baik itu sistem, terus nanti pengurusan data-data administrasi yang lain, itu kan guru yang harus bergerak. Nah, sedangkan kalau guru yang sudah terlanjur tua, biasanya sudah tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Makanya ya sudah, terlanjur itu hanya menjadi guru honorer saja. Jadi tidak ada tunjangan-tunjangan kepada guru yang sudah tua. Tidak menutup kemungkinan ada guru yang tua yang mau mengurusi, tapi tetap minta kerjasama dengan guru yang muda-muda. Terus melihat dari sisi sistem memang rumit. Jadi sistem baik Dapodik, NUPTK, kemudian pengantrian dari sertifikasi atau PPG itu kan lama karena banyak yang antri. Mungkin dari se-Indonesia atau mungkin setingkat provinsi atau mungkin kabupaten saja itu gurunya sudah banyak sekali. Makanya kita tidak bisa menilai hanya satu sisi. Mungkin kita kritik pemerintahannya, kita kritik sistemnya, kita juga harus melihat dari guru honorernya juga. Makanya ya banyak, tergantung kita sendiri, kita mau mengartikan yang mana, kita mau pakai pendapat yang mana. Jadi kalau mau lulusan fresh graduate mau jadi guru masih banyak kesempatan yang panjang gitu loh.
Waktunya masih panjang waktunya lah ya. masih panjang karena apalagi masih muda, masih bersinergik, terus dia bisa berkembang lebih cepat daripada yang guru-guru yang lama gitu kan. Makanya kalau mahasiswa yang masih baru dan masih single itu jalani aja, tetap semangat karena perjalanan seorang guru kan jenjangnya masih panjang. Kalau dia punya cara trik agar lebih cepat, nah, pasti kan punya ide-ide. Mahasiswa baru, strategi, ide-ide itu lebih jitu kan daripada guru-guru yang lama atau hanya menunggu. Makanya mahasiswa baru itu harus menjemput bola kan, biar dia itu punya mungkin solusi bisa dia selesaikan dan bisa dia tularkan kepada yang lainnya. Makanya biar guru-guru itu juga punya, oh ini guru ternyata jenjangnya bagus, prospeknya bagus, HR-nya juga bagus. Kalau ingin cepat HR tinggi ya caranya gini. Jadi ada mahasiswa yang masih sinergik itu cari solusi buat itu, harusnya kan begitu. Makanya ya bisa khawatir dan bisa nggak khawatir, tergantung kondisinya. Dan tergantung pola pikir orangnya. Pola pikir masing-masing berbeda-beda juga. Terus topik terakhir, darimu mungkin ada masukan-masukan motivasi buat fresh graduate yang sudah terlanjur nih jadi guru SMK swasta yang mungkin mungkin di pikirannya pasti ada polemik tertentu, entah nanti mengenai honor yang sudah dia terima ternyata sekian, terus mungkin kondisi SMK-nya yang mungkin menurut dia kurang bersahabat, atau menurut dia mungkin itu kok kayaknya bukan passionku nih, kayak terus menurut dia mungkin dia mendapatkan suatu problem karena dia memang bukan jurusan pendidikan. Lah, masukanmu seperti apa, motivasimu seperti apa buat itu? Yang pertama kita lihat di dunia kerja dulu. Jadi ketika kita sudah masuk di dunia kerja, tidak hanya di guru ya, di bidang apapun, itu kalau kita baru masuk kok sudah ingin keluar, itu yang ditanyakan ke orangnya yang kerja itu. Berarti kan dia tidak, istilahnya tidak kuat, tidak tahan, tidak bisa bertahan lama di situ. Mungkin cara penguasaan, cara pengenalan lingkungannya juga kurang. Makanya kalau kita kerja di tempat manapun itu harus kita tahu kan masalahnya apa di situ. Kita bisa nggak bertahan lama. Makanya kita harus royal, kita harus punya cara agar kita bertahan di suatu tempat kerja. Kalau guru, ketika sudah masuk jadi guru, ya guru itu kan berjenjang. Ketika masuk kita tahu, kita terima gaji pertama, kok sedikit, kita langsung keluar, ya kamu harus tahu kalau guru itu memang hasilnya sedikit karena kan berjenjang. Kalau untuk mahasiswa yang sudah masuk jadi guru, pertahankan. Karena itu berjenjang, saya katakan berjenjang, jadi ada tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, guru itu dilihat dari keberkahannya kan lebih banyak daripada kita kerja di mungkin bidang yang lain, kayak di PT atau mungkin kita kerja di bank atau yang lain. Kalau di bank itu nanti kita bisa rembuk yang lain, di video yang lainnya, itu lebih banyak pembahasan lagi terkait keberkahan. Kalau guru yang kedua tadi keberkahannya banyak. Terus yang ketiga, sebagai seorang mahasiswa kita harus menjadi pelopor. Pelopor dalam artian kita mencetak generasi penerus bangsa kan. Dari siswa-siswa itu kita cetak menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik, mungkin lebih baik dari kedua orang tuanya, mungkin kedua orang tuanya tidak berpendidikan. Terus yang lebih baik dari kita sendiri yang mengajarkan, kita harus menjadi pelopor untuk mencerdaskan siswa-siswa ini sebagai penerus bangsa. Terus yang terakhir kita harus punya solusi yang saya katakan tadi, yaitu untuk guru-guru yang masih banyak yang kesejahteraannya masih kurang. Makanya untuk mahasiswa yang fresh graduate ya harus punya tadi cara agar gimana sih guru honorer itu bisa sejahtera. Kemudian banyak mahasiswa yang setelah lulus pengen jadi guru. Nah, jadi kita harus pikirkan itu kan, harus jadi guru.
Terus di sisi lain guru itu kerjanya enak, terus santai, tidak penuh tekanan. Ya itu sih salah satu mungkin kelebihan seorang guru kan, kita tidak sepaneng lah, kita tidak terlalu tertekan karena kita kan yang menguasai kelas, kita yang menguasai siswa, terus kita juga mungkin ikut dalam jabatan sekolah, itu masih dalam bisa kendali kita lah. Mungkin itu sih. Terus ini ya tambahan mungkin ya buat menyokong tadi. Enaknya jadi guru SMK swasta itu apa sih? Kalau bilang enak, enggak enaknya sih tergantung kembali masing-masing ya, kembali Enaknya sekolah. Ya enaknya guru swasta itu banyak mungkin fee tambahan. fee tambahan. Jadi selama 1 bulan mungkin kita menerima HR itu 1,5 juta. Terus nanti ketika ada acara apapun, mungkin kepanitiaan tes, kemudian ada UKK, ujian kompetensi kejuruan, kemudian ketika Ramadan itu pasti ada kegiatan, kemudian kemah-kemah. Kalau di sekolah swasta itu biasanya dibentuk panitia, dan kepanitiaan itu biasanya dapat fee. Ya lumayan sih, ada yang sampai 500.000 sekali kegiatan, ada yang sampai 1 juta kalau itu mungkin dia sebagai pengurus inti. Kalau kita melihat di sekolah yang negeri mungkin tidak ada yang seperti itu. Kalau di negeri itu kebanyakan mungkin sudah PNS ya. Jadi kalau ada kegiatan ya sudah, berarti tinggal capeknya aja mungkin kan gitu. Tapi kalau di sekolah swasta ketika ada kegiatan apapun pasti ada tambahan fee. Mungkin itu. Terus guru itu juga senangkepku ya, soal izin tidak masuk juga lebih mudah. Terus semisal kita mau mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan itu juga bisa jadi nilai plus buat kita, contohnya ekstrakurikuler kayak gitu ya. Terus ya kan kondisinya sekarang kan lagi naik-naiknya lah PNS, P3K, ASN lain. Itu kan pasti kan di guru-guru SMK swasta ini kan banyak yang terjaring ya. Jadi banyak lowongan terbuka dan cukup mudah untuk dimasuki. Terus bisa jadi mungkin bisa jadi batu loncatan juga untuk suatu hari nanti ya. Terus menurutmu nilai plus apa lagi yang bisa memikat mahasiswa untuk ini loh, ada prospek jadi guru itu bagus gitu? Ini untuk mahasiswa yang mungkin masih bingung ya cari kerja, masih bingung mungkin menunggu lamaran, menunggu panggilan. Ini untuk mahasiswa yang masih menunggu dan nggak ngapa-ngapain. Nah ini untuk mahasiswa yang seperti itu di daerah kalian mungkin ya, kayak kalian itu sebenarnya banyak sekolah swasta yang membutuhkan guru, apalagi guru teknik. Itu memang sangat dicari oleh sekolah. Cuman sekolah kan kadang mau ke mahasiswa itu kan susah linknya. Oh ternyata mau lewat mana ini? Kita cari mahasiswa kan, kenalannya kan guru-guru semua. Sedangkan mereka tiap sekolah juga butuh guru. Nah ini untuk mahasiswa yang masih istilahnya masih menunggu panggilan, silahkan datang ke sekolah swasta di daerahmu. Pasti ada lowongan untuk guru teknik. Pengalaman saya sebelum masuk jadi guru teknik itu pernah wawancara dengan jurusan otomotif di situ kan, ternyata selama 2 tahun itu cari guru susah. Hingga akhirnya saya sendiri yang masuk ke situ. Satu-satunya saat itu satu-satunya yang mendaftar, ya langsung keterima otomatis kan. Jadi tesnya memang dipermudah dan dipercepat. Itu untuk guru teknik ya, apalagi teknik otomotif atau teknik mesin itu kan bisa masuk ke otomotif, bisa masuk ke pemesinan, atau gambar juga bisa, kan meluas. Jadi dampak dari P3K itu banyak guru-guru swasta yang keterima di P3K atau mungkin terjaring lagi di P3K. Otomatis guru-guru teknik di sekolah swasta, di SMK itu kan kosong. Tidak hanya 1-2 di
satu sekolah ya, satu sekolah bisa sampai 5 itu kosong. Makanya banyak sekolah swasta yang membutuhkan tenaga kependidikan yang baru kan. Makanya untuk mahasiswa yang baru silahkan dicoba. Cara masuknya mudah, terus nanti tesnya juga mudah, tinggal berkas-berkas biasa, wawancaranya juga mudah, apalagi sekolah-sekolah swasta itu sangat butuh kan, otomatis dipercepat. Kemudian kerjaannya santai, enak. Kalau memang sambil menunggu panggilan-panggilan, kenapa nggak masuk di guru dulu aja? Siapa tahu kan betah, siapa tahu kan bertahan di situ dan sukses gitu loh. Makanya untuk mahasiswa baru silahkan coba dulu. Untuk mengisi waktu luang menunggu panggilan, masuk jadi guru dulu. Itu kan sambil mengisi waktu luang. Dan nanti daripada nggak ngapa-ngapain kesana sini nghabiskan uang, kalau uangnya habis ya nanti siapa yang repot, orang tua juga kan. Nah, makanya kita mulai dari langkah pertama, silahkan coba untuk menjadi guru. Keren sih, keren. Ya inilah, semoga ini membuka wawasan kalian lah ya, siapapun yang kalian menonton. Kami di sini cuma sharing, berharap bisa menambah wawasan. Apapun keputusanmu, yaitu tanggung jawabmu. Dul, kamu punya IG nggak sih, Dul? Punya. Apa Dul IG-mu, Dul? IG-nya Abdurrahman 412 kayaknya. Oke, nanti tak cantumin di sini IG-nya. Abdul juga punya YouTube, nanti tak cantumin juga di pojok. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Siap.